ekspedisi dunia lain mencari lokasi mistis di Pulau Bali. Berada di sebelah selatan pantai Sanur, sebuah pulau kecil bernama Pulau Serangan. Di tengah pulau, terdapat pura yang dikelilingi oleh hutan lindung penuh semak dan pepohonan besar. Disinilah cerita-cerita mengenai dunia gaib ramai diperbincangkan. Ini puranya sudah begitu lama. Pura ini disebut pura yang paling angker lah. Sangat angker. Kalau angkernya itu pada saat jam-jam yang tertentu. Kalau saya sembahyang ke sini, sebelum minta izin untuk memasukin, kadang-kadang pintu yang terbuka itu tidak terasa tertutup. Jadi tidak bisa didorong, tidak bisa masuk. Setelah itu, yang penampakan itu banyak sekali di sini. Beberapa pohon besar keramat dianggap sebagai salah satu gerbang menuju dimensi lain. Banyak warga sering melihat berbagai macam penampakan, seperti adanya tentara yang menjaga wilayah pura, makhluk-makhluk tinggi besar, hingga bangunan tinggi dengan puncak kubah megah dan indah. Saya pas lagi sembahyang, pas maturkan sesajen dan isi buah permen dan lain sebagainya, itu banyak anak-anak sama orang tua yang samar-samar gitu jalan ngambil sajennya semua. Jadi saya balik ke tempat yang tadi saya maturkan, sudah semuanya betul-betul tidak ada. Udah itu ada juga yang menceritakan pas lagi dia tuh kerja, sedang asiknya dia kerja mencari siput-siput, lagi dia merunduk, sedang ambil. Setelah dia menoleh ke belakang, ada gerakan-gerakan sepatu. Dan itu dia melihat pasukan tentara lagi sedang berlatih. Suara sepeda yang ada kencing belnya itu melilingin pura. Kencing udah biasa. Kuatnya aura dan cerita mistis yang beredar di tempat ini semakin menambah kengerian warga sekitar, terutama menjelang malam. Akankah peserta uji nyali kita bertahan dan menunjukkan keberaniannya? Inilah masih dunia lain. Bisa. Lampunya. Pepohonan keramat yang sering dianggap sebagai gerbang suatu dimensi lain, menjadi jalan adanya interaksi makhluk astral dengan dunia manusia. Saya Rudi Kawilarang, inilah Mas Dunia Lain.
Selamat malam dengan Pak Mengku adat di sini ya. Iya. Ya, selamat malam Citra. Ya, malam. Kita saat ini berada di Pulau Bali dan saat ini kita berada di salah satu sudut pulau ini ya, yang bernama Desa Serangan. Tepatnya sih sebuah pulau ya, Pak Mengku di sini. Di sini ada sebuah pura yang memang disakralkan. Mungkin dari awal Pak Mengku bisa menceritakan nih sejarah ataupun cikal bakal dari pura yang ada di sini. Ya, yang saya tahu dari pura ini kan namanya Dalam Jawi gitu kan. Terus di sini ada gerbang yang lalu lalangnya dalam hati makhluk-makhluk astral. Beliau yang menunggu di sini mungkin kunon dari zaman Majapahit, pas kehancuran zaman Majapahit, dia larinya ke sini gitu loh, bertempat tinggal di sini. Di sini ada serdadu juga banyak di sini gitu loh. Serdadu kerajaan. Tapi memang di dalam sendiri ini tempat ritual ya. Ritual ya, orang-orang semedi banyak di sini, tergantung permintaannya dia gitu loh. Misalnya permintaannya beliau besar, kodaknya semakin besar. Bentuk-bentuk dia tuh lebih gini juga, lebih seram gitu loh. Jadi apa yang pendatang mungkin lihat di sini ini adalah sebenarnya cerminan dari hatinya sendiri sih. Seperti itu. Tapi memang juga ada yang melihat penampakannya yang mungkin sosoknya menyeramkan, itu juga ada ya? Ada. Pak Mengku, Citra, kita di sini akan mematikan lampu dan di sini kita akan membuktikan. Mungkin nanti Pak Mengku bisa berdialog ya dengan energi yang memang menempati lokasi kita pada malam hari ini. Oh ya, ya siap ya, Citra siap. Siap. Teman-teman bisa dimatikan lampunya. Kita mau pembuktian di sini. Ternyata setelah lampu dimatikan kita bisa melihat memang walaupun ini di ruangan terbuka ya. Ini sebuah alam, tapi keheningan dan kegelapannya sendiri bisa kita rasakan di sini. Mungkin Pak Mengku mau berpencar untuk merasakan energi. Kalau yang dirasakan Pak Mengku sendiri yang mungkin agak sedikit kuat dan terasa lebih berat, ini dari arah mana sebetulnya? Dari arah ini ya, pohonnya ini Pak. Dari pohonnya sini banyak ininya. Saya semakin sini semakin gini kan. Bulu kuduk saya semakin merinding. Mungkin berdiri di sini. Jadi memang semakin terasa lebih berat. Terasa lebih berat di sini. Ke dalam. Jadi area semakin ke dalam kita di sini. Ya, auranya semakin panas di sini. Mungkin Pak Mengku pernah mendapatkan cerita dari mereka ini. Nah, benar, saya pernah gini kan, ada yang orang ke sini, terus dia lihat kayak perempuan cantik sekali berpakaian putih gitu kan, dia lihat di sini. Oh, terus ada yang ini kan naik ke orang ini karena dia lihat masjid orang sembahyang gitu kan, dia langsung naik habis sembahyang, tahu dia diam di sana di atas pohon gitu. Puranya sendiri dikenal sebagai pura apa? Pura Dalam Jawi. Pura Dalam Jawi. Sering diadakan ritual ataupun upacara ini setiap apa? Setiap 6 bulan. Namanya ditumpak Uye, tumpak kandang. Setiap 6 bulan sekali diadakan upacara di sini. Ini upacara yang agak besar mungkin. Agak besar. Citra mendapati apa? Tadi sebenarnya pada saat Rudi sama Pak Mengku meninggalkan saya, itu tanah yang saya injak itu, ini baru pertama kali saya alamin seperti goyang Rudi. Jadi saya kayak orang linglung, tapi saya nggak pusing. Ini kayak seperti goyang dan tiba-tiba itu langsung bermunculan. Saya baru lihat sosok perempuan, wanita cantik, panjang, rambutnya panjang. Kemudian di dalamnya kemudian sosok laki-laki, bukan laki-laki sebenarnya, tapi besar, berbulu, tapi bulunya putih. Tapi bukan leak. Itu saya baru pertama kali lihat. Ini semakin ini berat sekali Pak Rudi, benar. Semakin berdiri saya. Tadi saya agak sedikit ingin tahu nih mengenai tadi Pak Mengku sempat mengatakan pohon ini merupakan gerbang ya. Iya. Gerbang dari dimensi yang lain. Iya. Jadi dua pohon ini kan, yang satu lah sama yang ini. Jadi ini pohon, memang pohon, tapi saya melihat gambarannya tuh berbeda-beda, seperti ada yang beralang-lalang. Bajunya putih tapi bukan seperti Pak Mengku ya, tapi putih seperti ada sorban juga.
Sementara itu kan di Pulau Bali sangat jarang sekali. Jadi seperti baju seperti pakaian Bali itu saya lihat. Makanya dikatakan sini dalam Jawi gitu kan. Jawi itu kan Jawa. Untuk di depan sendiri Citra masih sama yang Citra rasakan dan dapat di sini. Ada suara kayak perempuan bernyanyi kayak mengalun. Ada suara dari atas. Makanya saya dari tadi saya cari-cari dari arah atas. Saya lihat pamangku agak sedikit, maksudnya agak sedikit panas. Kenapa nih? Badannya? Karena mungkin beliau udah bermunculan semua gitu loh. Karena saya di sini kan ikut kan gitu loh, Pak. Baik. Ada pengaruh pada kita di alam. Karena dia mungkin pernyataannya kok mengakunya saya kok datang ke sini ada apa kan gitu, mungkin gitu kan. Saya mau nanyakan nih, kalau lokasi ini kita jadikan sebagai lokasi uji nyali. Perkiraan aja ya mungkin gangguan seperti apa atau mungkin ada interaksi seperti apa yang akan dialami oleh peserta kita nih Pak? Ya, mungkin diganggu dengan kata tadi itu kayak suara-suara. Terutama suara-suara yang lebih kencang di sini. Saya rasa cukup Pamangku kita sudah membuktikan lokasi ini dan kita akan jadikan sebagai lokasi uji nyali. Citra, Siap. kita akan kembali ke ruang kontrol Pamangku dan saya akan menjemput pesertanya. Ya, mari silakan ke arah sana. Dilepas sekarang tutupannya. Selamat malam. Dengan siapa? Beatrix. Ya. Anda akan menjadi seorang peserta uji nyali malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan motivasinya apa nih mengikuti uji nyali? Motivasinya karena saya orangnya sebenarnya penakut, jadi pengen nyobain gimana ya rasanya kalau misalnya kita sendirian dalam posisi yang sepi kayak gini. Sebenarnya takut sih. Sebetulnya yang sering Anda dihinggapi rasa takut ini seperti apa? Oh enggak, sejak SMA kan aku sering kerasukan gitu ya. Jadi waktu dulu kan nggak percaya adanya kayak gitu, tapi setelah aku ngerasain kayak gitu baru deh. Nah, pengalaman kerasukan sendiri bisa Anda ceritakan seperti apa? Nggak ngerti, kita tahu-tahu udah sadar sakit semua badannya. Waktu kayak gitu kan katanya teman-teman pada teriak-teriak kayak gitu. Terus pokoknya gimana ya, dipegangin orang banyak pun padahal posisi badannya kecil kayak gitu mereka nggak kuat sama sekali. Jadi Anda memang betul-betul tidak ingat, lupa sama sekali, sehingga saat sadar seperti begitu saja. Di sebelah Anda sudah ada Citra Prima, para psikolog yang akan menjelaskan apa yang didapati saat kita tadi mengalami pembuktian ya di lokasi ini. Jadi begini Beatrix, pada saat saya pembuktian dengan Rudy, dengan Pamangku di sini, lokasi ini memang setiap pendatang meskipun di siang hari mereka ada interaksi. Seperti di arah belakang ini melihat seperti ada kubah tempat ibadah dan mungkin juga ada sosok-sosok yang berpakaian seperti wali. Itu dilihat, ada saksi mata, ada orang yang juga masih ada. Kemudian saya sendiri pada saat pembuktian, pada saat Rudy dan Pamangku di belakang, saya di sini pada saat berjalan ini tanah seperti limbung. Jadi seperti goyang, tapi saya bukan pusing, tapi seperti bergoyang. Saya melihat tanah, melihat ubinnya itu bagus sekali. Dan kemudian memang ada sosok-sosok datang mencoba untuk interaksi dengan saya. Salah satunya, sosoknya memang wanita, tidak memakai baju. Rambutnya panjang sampai ke bawah, panjang sekali, dan dia memakai bunga di sini. Terima kasih Citra untuk penjelasannya mengenai lokasi kita pada malam hari ini. Silakan kembali ke ruang kontrol, saya akan membacakan peraturannya. Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali di lokasi ini, berdiam di lokasi ini selama 2 malam. Di sini kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Di sini Anda bebas melakukan apa saja. Kami menempatkan beberapa kamera persis ada di depan Anda. Dari depan, ada di sisi sebelah kiri dan satu dari sisi sebelah kanan sana. Apapun yang Anda alami dan Anda rasakan bisa langsung dikomunikasikan. Dan apabila Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini, silakan melambaikan tangan ke arah kamera yang manapun, kami akan jemput. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm yang ada kameranya. Kamera ini akan menghadap ke wajah Anda, agar kami dapat selalu melihat dan mengamati ekspresi Anda selama berada di lokasi uji nyali. Ya.
Siap. Gong menandakan uji nyali sudah dapat dimulai. Selamat beruji nyali. Helmnya boleh pegang. Sebetulnya itu baru saja kita meninggalkan lokasi nyali ya, baru saja lampu dipadamkan. Jadi saya dengan beberapa kru belum sampai ke ruang kontrol room. Dan saat itu juga saya langsung berbalik ke lokasi uji nyali. Dan ini benar-benar di luar dugaan tim masih dunia lain. Saya mencoba berkomunikasi dengan apa yang ada di dalam diri peserta. Ternyata memang pada saat saya menyentuh peserta itu saya kaget karena double. Jadi saya melihat itu bukan ruh peserta saja tapi ada yang lain. Kalau saya boleh gambarkan itu dia bertaring, matanya merah melotot gitu, terus ya berbulu hitam. Kasih tahu kenapa? Ya. Ikut siapa? Tapi keluar dulu. Pemangkuan. Udah. Itu keras sekali karena pada saat saya mau tarik dia masih bertahan. Dia sempat membisiki saya yang saya ingin ikut dia. Tapi saya bilang bahwa kamu bukan di sini tempatnya. Kamu harus kembali ke tanah kamu, kembali ke tempat semula. Dan pada akhirnya karena dia tetap bertahan di dalam tubuh peserta, mau tidak mau saya melakukan tindakan yang agak sedikit tarik-tarikan. Dan alhamdulillah itu memang berhasil saya kembalikan melalui tanah. Duduk, coba duduk pelan-pelan. Gak apa-apa, udah diinin olesin mungkin biar bagus ada. Udah selesai. Udah. Gak apa-apa, diinin dulu gimana? Pelan-pelan ya. Ini Putu, ini Rudi tadi yang ini wajan. Oke? Mau minum? Nah. Aku mau makan dulu. Udah. Ini. Ya, kawan. Aku mau minum air baru. Iya, ntar lagi dibuat. Ngobrol dulu ya. Aku mau minum teh. Oh, tuh, bentar. Air garam. Sebetulnya belum pernah ada episode Masih Dunia Lain yang luar biasa seperti ini saya katakan, karena memang biasanya kita akan selalu mengganti peserta dengan peserta yang selanjutnya. Dan kondisinya lokasi uji nyali sendiri ternyata memang energinya begitu kuat ya. Namun atas nasihat pemangku adat setempat, lokasi ini harus dinetralkan.
karena energinya terlalu kuat dan sangat negatif sekali. Akhirnya kita mengikuti nasihat dari pemangku setempat dan uji nyali di malam pertama tidak kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan untuk malam yang kedua. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih di sini ya, nggak apa-apa ya. Tadi Beatrix kesini dengan siapa? Sama teman. Sama teman berdua ya. Namanya Putu. Iya. Oh. Tadi kesini mau ikut uji nyali, benar ya? Benar. Yang nganterin tadi ada Citra, ada saya yang bacain peraturan. Saat saya tinggal, apa yang Anda alami sebetulnya? Nggak tahu, tadi kan mau ditinggal terus nyalain lilin kan? Iya. Ya udah, habis itu lampu mati. Benar, lampu mati. Terus habis itu aku nggak ngerti, pokoknya ada apa ya, kayak ada cewek apa nenek-nenek, aku juga nggak tahu gitu, nyamperin aku terus mau diajak muter-muter gitu, jalan-jalan, tapi jalan-jalan kemana aku juga bingung. Dia bilang mau dikasih makanan yang enak gitu. Seperti itu. Tapi aku pikir enggak, aku lagi ikut acara kayak di TV itu. Aku bilang enggak, kamu harus ikut aku gitu. Ya, jadi sebenarnya pada saat Beatrix menceritakan itu apa adanya, dari intonasi suara, ya intonasi suara, vibrasi, ya vibrasinya juga itu benar-benar bukan imajinasi, tapi seperti sedang saya berbicara sama Rudy juga. Kita akan mengulas juga sedikit. Beatrix ini kan sebelum-sebelumnya mungkin sudah lama ya, pernah mengalami tidak sadarkan diri seperti itu? Sudah lama sekali. Jadi kalau saya boleh menangkap dari yang dialami Beatrix sendiri, Rudy. Jadi pada saat bercerita, saya mencoba memasuki memori bawah sadarnya. Itu benar yang dialami, dia bertemu dengan sosok seorang wanita tua ya. Sebenarnya ingin mengajak Beatrix untuk mengajak makan. Sebenarnya ingin melindungi Beatrix dari energi negatif di sekitarnya. Tapi sudah keburu terlambat, ada yang berusaha merebut energi Beatrix. Karena pada saat mengantar Beatrix, di sini daerah belakangnya memang auranya kemerahan. Sudah kelam gitu ya? Sudah kemerahan, jadi itu mudah secara ini, tapi sekarang sudah dikunci. Jadi sebetulnya kita berbicara di sini mewakili mungkin pembicaraan di ruang kontrol ya, karena kita tidak sempat melakukan ulasan ataupun penjelasan di ruang kontrol karena saat kita meninggalkan peserta langsung tidak sadarkan diri di lokasi uji nyali. Memang banyaknya misteri yang sulit dijelaskan oleh logika, ini menjadi sebuah salah satu kuasa dari Sang Pencipta juga. Kita tidak bisa mungkin menjelaskannya secara detail ataupun ilmiah. Terima kasih Citra, kita sudah membuat ulasan di sini. Beatrix, terima kasih ya. Anda telah berani menjadi seorang peserta uji nyali walaupun Anda gagal, tapi kami yakin Anda telah berani mencobanya. Tekadnya juga kuat. Ya. Selamat, terima kasih. Ya, terima kasih Beatrix ya. Pemirsa, pada uji nyali malam pertama ini ternyata kami mengalami hal yang sangat di luar dugaan dan luar biasa sekali. Kami memutuskan untuk menyudahi malam pertama ini untuk menetralisir energi yang berada di lokasi. Nantikan uji nyali untuk malam yang kedua nanti hanya di Masih Dunia Lain. Dilepaskan, tutup matanya. Selamat malam dengan siapa? Ikra, saudara Ikra ya. Perkenalkan di sini ada pemangku adat ya. Ikra, Anda menjadi seorang peserta uji nyali. Motivasinya sendiri apa nih? Ya, untuk uji nyali saya sendiri, membuktikan kalau makhluk gaib itu memang ada. Baik. Pemangku di sini akan menceritakan ya. Kalau di sini yang penting hatinya bersih, gitu ya. Jangan mikirkan yang apa-apa gitu, pokoknya lepas itu semua gitu loh. Ya, energinya di sini paling kalau uji nyali ya ada suara-suara aja dulu kan itu ya. Baik, mungkin cukup. Terima kasih pemangku atas penjelasannya. Silakan kembali ke ruang kontrol. Ya. Baik Ikra, Anda telah mendengar ya penjelasan tadi dan memang itulah kesaksiannya bahwa Anda adalah peserta yang kedua di sini.
Peraturannya adalah Anda akan beruji nyali selama hanya 1 malam. Di sini Anda bebas melakukan apa saja, kami menyiapkan perbekalan untuk Anda dan juga cahaya lilin. Apapun yang Anda alami dan rasakan selama berada di tempat ini bisa langsung dikomunikasikan. Ya. Dan apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin menyudahinya sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke arah kamera yang ada di sini. Jelas. Dan satu hal lagi, kami menambahkan satu helm berkamera yang akan melihat ekspresi Anda selama berada di lokasi uji nyali. Suara gong menandakan uji nyali malam hari ini sudah dapat dimulai. Selamat uji nyali. Udah mati lampunya. Gelap. Cuma ada nyamuk, jangkrik, ada kuda. Maaf, saya tidak mengganggu. Maksud saya baik, saya tidak mengganggu. Lilinnya saya taruh di sini, Pak ya. Pak ya. Pak, ada suara. Suara di pojok. Apa? Jangan terganggu, Pak. Ya, selamat malam ya, Mangku dan Citra. Malam pertama kita tidak sempat membahas pengalaman yang terjadi terhadap diri peserta uji nyali. Energinya sendiri mungkin saya akan tanyakan nih, mungkin ada nggak perbedaan setelah di malam pertama dan untuk malam kedua ini? Kalau malam pertama yang perempuan itu kan mungkin ada hari yang berbeda gitu loh. Pas kemungkinan hari pertama itu auranya di sana banyak, gitu ya. Sedangkan hari yang kedua, makanya di hari yang kedua saya menetralisir yang ada di sana gitu kan. Kalau Citra sendiri melihat karakter dari peserta kita malam kedua ini bagaimana? Iya, ini jelas berbeda sekali dengan peserta pertama, Ruth. Jadi untuk aura peserta sendiri, Ikra ya namanya ya. Dari namanya sendiri, energinya ini sudah memiliki kekuatan yang dia sendiri tidak sadari. Nah, kalau dari auranya sendiri, aura berwarna biru untuk orang-orang seperti ini di lokasi sakral, itu seperti masuk dan membuat perlindungan sendiri. Kalaupun ada interaksi, itu tidak akan sampai kerasukan seperti peserta yang pertama. Ada suara di sebelah kiri saya. Apa? Saya cuma ngajak berteman, nggak ganggu. Suara atas pohon. Suaranya dari atas pohon ya. Depan saya ada suara lagi, ada kilatan cahaya. Di sini ada kilatan cahaya 2 kali. Tadi pertama di sana, habis pindah. Oh, atasnya. Kalau Citra sendiri melihat ini untuk malam kedua nih, energi yang paling dominan nih dari makhluk yang mana yang saat pembuktian?
Apakah mereka semua tidak ada di malam kedua ini? Di dalam pura ada. Itu tapi sebagai yang menjaga pura. Jadi mereka tidak ada keinginan untuk mengganggu peserta. Tapi kalau di sekitar, itu radius antara tidak sampai 10 meter di depan peserta itu ada sosok seperti laki-laki. Kalau orang melihat itu mungkin seperti orang tinggi besar, kulit hitam, tidak berbaju tapi dia memakai sarung. Nah itu yang sebenarnya kerap kali sering menjadi penampakan orang-orang yang sering datang. Sebenarnya peserta harusnya melihat, tapi dia hanya mendengar suara-suara. Sebetulnya yang pemangku lakukan ini komunikasinya dengan mereka yang ada semua di sana atau terhadap satu sosok yang memang mungkin menjadi ketua di lokasi uji nyali ini? Semua yang ada di sana itu loh. Pakai dalam hati gitu kan. Biar nggak kayak kemarin gitu loh. Yang hari pertama atau biar nggak sampai ke se-ekstrem itu kita masuknya kan. Pada akhirnya yang peserta kedua lebih nyaman dia. Gangguannya pun memang kita lihat ini sangat jauh berkurang ya. Sampai kedua sendiri. Citra sendiri melihat memang mungkin dari diri peserta tidak ada sesuatu yang sensitif ya terhadap lokasi nyali ini. Dari aura birunya dia sepertinya memang tidak sensitif. Itu dia. Meskipun dia mendengar suara tapi jaraknya seperti jauh. Meskipun ada penampakan, tapi peserta sendiri tidak bisa melihat. Kayak nonton film, nyemil banyak, minum banyak, kayak tegang aja gitu. Ini lebih horor dari nonton film horor. Ada suara-suara lagi. Pohonnya gedean ini semua itu munculan. Apa? Di belakang ada suara-suara. Di belakang ada suara-suara. Di depan saya ada suara seperti memanggil. Allah, Allah, Allah. Lilinnya udah mau habis. Baik Ikra, selamat Anda telah berhasil melewati waktu uji nyali ini. Selama Anda berada di sini, apa saja sih yang sudah Anda alami sebetulnya? Tidak terlalu banyak, cuma ada suara memanggil dari sebelah sana dan suara langkah beberapa kali di sebelah sana, sering di sebelah sana. Di depan saya ada suara seperti memanggil. Kalau siluet-siluet mungkin sepintas Anda melihat seperti ada yang Oh, di sini ada tadi. Ada cahaya 2 kali. cahaya. Nah. Depan saya ada suara lagi, ada kilatan cahaya. Berwarna?
Merah kalau nggak salah. Merah. Cuma sepintas. Tapi 2 kali dia pindah. Pertama di sini agak sini, habis itu geser ke kiri. Kayak di belakang pohon ini persisnya. Di belakang pohon, habis itu dia geser pindah ke kiri. Cahayanya 1 aja atau 2? 2. Habis itu pindah. 2 lagi. Cepet. Ya, itu adalah salah satu perwujudan yang tanpa disadari peserta sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka ada, dan itu salah satu makhluk astral yang memang mengganggu peserta di malam pertama. Persis seperti itu. Tapi memang tidak bisa mendekati peserta karena aura peserta. Dari pemangku sendiri akan menceritakan setelah penetralisir ya tadi. Ya, itu dah setelah penetralisir kan nggak terlalu gini kan diganggu dia kan karena udah dinetralisir. Ya malu ini jauh-jauh gitu kan. Seperti katanya tadi kan sampai di sana gitu loh. Di samping itu mungkin pembawaan dia lebih gini kan. Lebih tenang. Seperti apa dikatakan sama Mbak Citra gitu. Ya, yang membuat saya penasaran suara yang dari arah sana ini Anda mendengarnya jelas atau bagaimana? Manggil nama Anda? Tidak, memanggil sepintas seperti hoi. Saya deketin, terus nggak ada lagi. Untuk pengetahuan kami juga di sini, Anda selama berada di sini sebetulnya apa sih yang Anda pikirkan? Sehingga kita melihatnya mungkin di monitor, Citra melihatnya ketenangan ya ada pada diri Anda juga. Kira apa yang Anda coba membuat mindset ya dalam pikiran Anda? Anak saya memikirkan anak saya terus. Tekad juga ya. Tekad juga. Belum sempat diucapkan, ternyata inilah tekad yang membuat peserta kita dapat bertahan di lokasi ini. Ya mungkin ini juga satu buah bentuk keikhlasan yang seperti diutarakan oleh pemangku sendiri ya. Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik seperti itu. Terima kasih pemangku Citra atas penjelasan dan ulasannya. Kita nyatakan peserta kita berhasil dan Anda kami nyatakan sebagai seorang pria yang memang benar-benar mempunyai nyali besar. Selamat ya, Citra. Boleh. Nantikan lokasi kami selanjutnya dan juga peserta selanjutnya hanya di Masih Dunia Lain. Pengalaman yang luar biasa menurut saya dan sekaligus membuktikan kalau uji nyali ini benar-benar dan bukan rekayasa seperti yang saya duga.